teman saya Ibeng malah mengucapkan kata sompral yang lain waktu itu. Jadi dia si Ibeng ini tiba-tiba dua pohon, saya ingat betul dua pohon besar di samping kiri ketika turun. Dua pohon besar, di tengah pohon. Namun ketika kita sampai di pos Rawadenok 2, itu tidak ada orang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bulu semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia serta dilancarkan rezekinya, amin. Tentunya saya mewakili kru Bulu Kumbu Entertainment mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk sobat bulu semua yang udah nonton video kita dari yang pertama upload sampai yang terbaru kemarin. Dan juga apresiasi yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya buat sobat bulu semua yang udah like, subscribe, komen, dan juga mengirimkan kritik saran untuk kita semua agar termotivasi. Tentunya kita lebih semangat lagi untuk terus berkarya dan mempersembahkan video-video menarik untuk sobat bulu semua. Nah, di Bulu Story episode ketiga ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi pendakian pertama kali saya bersama kawan-kawan waktu itu ke Gunung Gede. Oke, langsung saja kita masuk kepada ceritanya. Pada waktu itu September 2013 lah ya. Saya bersama 5 kawan lain, jadi waktu itu kita berenam. Secara dadakan, tidak direncanakan waktu itu, kayak mendadak aja gitu. Teman saya waktu itu Arif Adhani langsung nelfon waktu itu, cuy mau nggak? Sibuk gak hari ini gitu. Oh enggak, ada apa emang? Ayo kita berangkat. Berangkat kemana? Ke Gunung Gede katanya waktu itu. Waduh, saya kaget kan waktu itu, tapi memang pada tahun 2013, mungkin 2013 ke bawah, itu Gunung Gede Pangrango benar-benar dalam pikiran saya waktu itu adalah gunung yang benar-benar angker. Dimana waktu itu masih aktif, kalau misalkan orang Cianjur pada umumnya mau mendaki ke Gunung Gede itu harus melalui Kuncen. Tapi waktu itu saya tanyakan kepada Arif, lewat Kuncen nggak? Oh enggak, berangkat aja langsung. Terus saya bilang, siapa aja? Saya, Ucuy, Ibeng, Adi, dan Uging. Terus cewek satu, katanya si Elis gitu kan. Jadi, oh yaudah deh, banyakan gitu. Jadi saya agak berani lah waktu itu. Ya maklum, pendakian pertama, waktu itu saya cuman pakai tas sekolah, bawa jaket bulang biasa, pakai jaket jaket yang dari bahan rajut gitu, terus celana training satu, udah beres, berangkat. Sementara yang lainnya juga nggak jauh beda. Ternyata waktu itu teman-teman saya ini pendakian pertama ke Gunung Gede. Ya singkat cerita, udahlah ya kita berenam have fun waktu itu. Berangkat ketawa ketiwi gitu kan, sambil cicet, ngobrol sana sini, ketawa lah, nyanyi segala macem. Saya kira Gunung Gede itu rame waktu itu pendakiannya. Kita berangkat waktu itu tanggal
11 September deh kalau nggak salah, 11 September tahun 2013 itu jatuhnya hari Rabu. Ya, weekday. Jadi ketika berangkat ternyata nggak banyak yang mendaki waktu itu. Ketika kita mendaki lewat jalur Cibodas, ya pengalaman pertama lah, semua merasakan capek, lelah, letih, lesu. Bahkan saya pribadi karena memang pendakian pertama, preparingnya nggak sempurna, nggak proper gitu kan. Saya pun jatuh pingsan waktu itu karena waktu itu pakai stagen, pakai yang ketat, apalagi makan banyak. Kedempet lah perut saya. Jadi waktu itu banyak tragedi yang konyol pas pendakian ya. Waktu itu mendaki memang luar biasa have fun. Ya, karena saya pribadi waktu itu yang paling berpengalaman naik gunung waktu itu teman saya Adi. Dia yang paling lincah waktu itu, yang membimbing dan memberikan jadi guide lah waktu itu. Singkat cerita kita udah sampai di Surya Kencana itu pukul 8 malam. Seperti yang sudah dibayangkan, setiap trek, waktu trekking kita hanya berpapasan dengan pendaki yang turun saja. Jadi nggak banyak yang mendaki waktu itu. Memang satu karena weekday, yang kedua pada tahun 2013 Gunung Gede itu nggak rame kayak sekarang. Ngantri kayak mau dapatin sembako di kantor pos, ngantri banget. Apalagi kalau jalur-jalur putri, nggak dapat nikmatnya deh, gitu kan. Waktu itu emang pendakian sepi. Di Surya Kencana itu hanya ada 5 tenda. Di Surya Kencana Barat ya. Hanya ada 5 tenda. Tenda saya, terus tenda sebuah perusahaan lah di belakang jauh gitu. Dan kita pun waktu itu bawa tenda cuman yang 1 layer. Cuaca Gunung Gede yang hujan. Habis itu dingin luar biasa. Kita nggak pakai sleeping bag, nggak pakai apa, maklum pemula waktu itu. Ya otomatis menggigil semuanya. Kita mau bikin api unggun aja lu susahnya minta ampun. Ya pokoknya waktu itu walaupun susah kayak kedinginan segala macam, itu tetap berkesan bagi kita. Dan malam itu terlewati dengan dinikmati lah. Sampai akhirnya esok pun tiba. Kita naik hari Rabu, otomatis turun waktu itu hari Kamis, malam Jumat. Dan di sini cerita horor yang kita alami dimulai. Waktu itu pagi-pagi udah bangun, Kamis pagi kita seperti biasalah sarapan segala macam lah ya, saling menghangatkan badan lewat sinar matahari yang pagi itu perlahan mulai muncul dari ufuk barat. Ufuk timur maksud saya. Dan akhirnya kita walaupun udah jam 9 atau setengah 10, matahari udah bersinar, tetap kerasa dinginnya luar biasa di Surya Kencana. Ya kalian yang udah pernah ke Gunung Gede pasti udah merasakan lah dinginnya Surya Kencana kayak gimana. Habis sarapan, packing, modal, segala macem, obeh. Akhirnya udah kenyang, tenaga udah ada. Kita waktu itu 10:30 habis foto-foto di Puncak Gede, di Tugu Gede. Dan Tugu Gede waktu itu belum ditembok kayak sekarang, masih kayak pelang dari seng gitu. 10:30 siang. Karena waktu itu hari Kamis kita sadar tidak ada pendaki sama sekali. Hanya ketemu 1 bule, itu pun pakai tank top doang. Ya mau foto tapi malu waktu itu kan. Bulenya pakai tank top lagi. Udahlah nggak ke foto waktu itu deh kita. Sama si bule yang dari, kalau nggak salah dari Belgia. Dia 1 orang ditemenin di guide ranger setempat. Akhirnya ya udah 10:30. Karena kita takut kemalaman di jalan. Apalagi tidak ada pendaki lain waktu itu selain kita memutuskan untuk turun. Nah di sini gangguan-gangguan yang di luar dugaan sudah terasa. Pada saat kita sesaat turun, sebelum memasuki
tanjakan setan, melewati tanjakan setan, Elis satu-satunya cewek waktu itu. Ya jadi berenam ya. Saya, Arif, Uging, Adi, Ibeng, dan Elis. Jadi waktu turun posisinya Uging, Adi, dan Arif itu udah di depan. Hanya berjarak mungkin 10 meteran. Habis itu Ibeng, Elis, dan saya paling belakang. Elis waktu mau turun di tanjakan setan, dia bilang, aduh, saya mens. Wah, akhirnya Ibeng dan saya saling tukar pandang doang. Cukup, gitu kan. Mens gitu. Tapi saya tanya, terus gimana? Ada bawa ini nggak? Bawa roti nggak waktu itu ya? Roti kayak pembalut gitu kan. Elis bilang, ada satu katanya tuh. Tapi nggak tahu, deras nggak tahu ini nggak tahu mens bener ataukah mungkin hanya dia capek aja gitu kan. Tapi ada serasa yang mengalir gitu dari ehemnya gitu kan. Tapi pas dia cek waktu itu, kita nggak lihat, dia cek aja sendiri gitu kan. Ternyata bener, itu warnanya merah yang ngalir gitu dari ehemnya gitu. Jadi terpaksa si pembalutnya itu dia pasang waktu itu. Akhirnya turun sampai tanjakan setan. Waktu itu kita lewati, alhamdulillah terlewati, masuk ke kandang badak. Belum ada apa-apa. Tapi tetap Adi, Arif, Uging itu tetap di depan. Terus posisi belakangnya Ibeng, Elis, dan saya di belakang. Terus aja seperti itu. Memasuki pos kandang batu, barulah ada hal yang aneh dirasakan. Dari kandang badak ke kandang batu seharusnya kurang lebih posisi itu turun ya. Mungkin setengah jam atau 1 jam udah sampai. Tapi kita waktu itu melihat jam 3 sore. Kita baru sampai kandang batu. Itu aneh sekali gitu. Padahal kemarin pas nanjak dari kandang batu ke kandang badak itu tidak memakan waktu selama itu. Namun Elis di sini karena mungkin dia lelah, capek, apalagi ehemnya mengeluarkan cairan merah, entah menstruasi ataukah faktor capek, dia banyak mengeluh. Mengeluhnya kurang lebih seperti ini, ih capek gitu, ih jauh. Aduh, dalam pikiran hati saya mengatakan dari pengalaman saya naik gunung dan juga banyak senior-senior pendaki bilang di gunung itu jangan sampai apa yang kita keluhkan kita ucapkan. Biasanya itu akan terjadi gitu. Saya pribadi waktu itu berpikir khawatir, aduh ini satu mens, yang kedua banyak ngeluh. Jadi akhirnya saya tepak itu Elis, gak usah lah. Kalau misalkan capek bilang aja, berhenti dulu istirahat. Kayak gitu lebih bagus gitu kan daripada ih jauh, ih capek. Nanti bener-bener dijauhin. Saya bilang seperti itu ke Elis waktu itu. Nah, akhirnya tapi mungkin karena faktor capek dia gak sadar, tetap aja itu yang diucapkan Elis. Ih masih jauh ya, ih kok jauh, dan terus aja itu yang diucap Elis. Dari kandang batu itu kalau nggak salah turun kita ke pos air panas. Pos air panas, di situ kan ada pos, terus kita jembatan air panas gitu kan, yang cukup terjal. Dan yang saya aneh kan dalam waktu itu, ya walaupun malam Kamis, malam Jumat, tapi kok nggak ada pendaki gitu sama sekali. Gunung Gede itu dulu waktu 2013 belum rame kayak sekarang, mau weekday mau weekend. Weekday aja rame, apalagi weekend kan. Kalau yang pendaki sekarang itu tahun-tahun sekarang, dulu enggak sama sekali. Saya berpikir kok nggak ada pendaki gitu. Jadi rasa khawatir dan takut itu benar-benar ada lah. Saya tanya Ibeng, gimana Beng? Ada yang aneh nggak? Ibeng juga, iya ada yang aneh, kok kayaknya jauh gitu kan. Lama gitu pendakian. Dari Puncak Gede ke kandang batu, kok bisa selama itu gitu.
Apalagi sampai pos air panas itu kalau nggak salah jam 4 apa jam 5 sore lah waktu itu. Asar udah terlewati. Sampai jam 5 sore gitu. Berarti dari pos air panas sampai nanti kita bertemu pos Rawadenok 2, Rawadenok 1, itu pasti malam, pikir saya dalam hati. Dan ternyata betul. Di pos air panas itu, teman saya Ibeng malah mengucapkan kata sompral yang lain waktu itu. Jadi dia si Ibeng ini tiba-tiba ngobrol, kok kita ada yang kurang ya? Rasanya ada yang kurang satu. Aduh, itu semua saya, Arif, Uging, dan Adi satu sama lain saling kayak, si Ibeng kenapa gitu kan? Kok dia bilang kayak gitu tiba-tiba gitu. Namun akhirnya Uging waktu itu langsung menepuk Ibeng, dah ayo jalan. Takut kesorean. Padahal emang udah sore waktu itu. Takut kemalaman. Jadi kita akhirnya walaupun capek di situ posisinya tetap Adi di depan, Arif kedua, Uging ketiga. Dan terpisah jauh adalah Ibeng, Elis, dan saya paling belakang. Itu semua merasakan hal sama, kita tidak ingin berlama-lama di jalur. Benar saja memasuki waktu maghrib, kita belum sampai pos Rawadenok 2. Ketika waktu memasuki petang, itu di Gunung Gede rasanya udah seperti jam 12 malam. Samar-samar terdengar di kiri kanan itu ketika waktu gelap seperti itu, samar-samar ada seperti semak-semak di kiri kanan itu bergerak kayak kresek, 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 kresek. Seperti itu suaranya. Ibeng di depan sudah merasakan hal yang sama, dia mengucapkan cuy gitu kan, manggil saya. Oke Beng, lanjut. Ya kayak udah tahu lah, nggak usah diomongin juga tahu ada hal yang aneh terjadi gitu. Elis di tengah tetap dia ngeluhkan hal yang sama. Ih, jauh itu yang diucap terus. Ya Allah ya Robi, ini mau kesel gimana, mau nggak gimana gitu kan. Dinasehatin udah, tapi tetap. Akhirnya ketika kita berjalan terus-terusan, tiba-tiba ada suara anak ayam. Persis anak ayam. Cek. Seperti itulah. Bayangkan anak ayam seperti apa. Ibeng sempat berhenti sejenak ketika ada suara anak ayam semakin kencang. Menghiasi langkah demi langkah yang kita lakukan gitu kan. Cuy, Ibeng kembali memanggil saya. Terus saya juga dengan otomatis, udah Beng, lanjut jalan. Tapi suara anak ayam itu seiring kita berjalan terus mengikuti langkah kita terus-terusan. Saya teringat mitos di tanah Sunda. Salah satu pertanda ada makhluk gaib berjenis kuntil anak. Itu adalah tandanya ada suara anak ayam. Yang gak masuk logikanya lagi, di Gunung Gede mana ada anak ayam gitu kan. Ayamnya aja gak ada, apalagi anaknya. Neneknya pun gak ada. Tapi itu anak ayam terus-menerus mengikuti langkah kita. Terus sebelum Rawadenok 2 terlihat, itu kayaknya masih jauh banget. Waktu itu melihat jam udah hampir 6:30 maghrib. Bayangkan dari jam 10:30 kita puncak gede turun, 6:30 baru. Ya Rawadenok 2 aja belum nyampe gitu kan. Itu aneh banget. Suara anak ayam semakin kencang terdengar, sementara semak-semak kiri kanan itu benar-benar kayak ada yang menggerakkan, terus kayak ada yang selebat gitu lewat. Allahu Akbar. Dari situ saya melihat Ibeng, ayat kursi gitu. Sambil baca ayat kursi ya. Ibeng mengangguk, ya dalam hati aja gitu kan. Ya kita sambil berjalan baca ayat kursi di situ. Ketika ada 2 pohon
saya ingat betul 2 pohon besar di samping kiri ketika turun. 2 pohon besar. Di tengah pohon, waktu itu saya pegang lampu kayak lampu petromak gitu, petromak elektrik lah yang dicas. Headlamp 1, ibeng di depan juga 1. Elis nggak pegang apa-apa, nggak pegang penerangan sama sekali. Ketika kita melewati 2 pohon itu, suara anak ayam mulai mengecil. Tetapi di tengah-tengah pohon terlihat satu sosok yang benar-benar kita tidak harapkan untuk lihat. Tinggi. Itu putihnya bukan putih kain baru, tapi kayak putih kain kafan yang udah dikubur di dalam tanah merah, di tanah kuburan. Udah lama, lapuk banget. Rambutnya panjang terurai tapi tidak rapi. Acak-acakan bagaikan kayak akar beringin. 2 meter. Dari situ ayat kursi otomatis dalam hati itu yang tadinya dibaca dalam hati, ibeng pun terdengar kayak ucapin gitu, kayak Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, kayak langsung dikencengin aja, dan kita langkah pun dipercepat. Setelah sosok itu terlewati, samar-samar tercium bau bunga melati, kayak bunga daun pandan. Samar-samar juga kadang-kadang bau busuk. Wah, akhirnya kita benar-benar mempercepat langkah dan sampailah kita dekat dengan dengan rombongan Adi, Arif, dan Uging. Akhirnya kita dekat gitu. Lalu setelah rombongan ini bersatu, kita berenam, akhirnya kita dekat dengan Rawadenok 2. Ya kayak, kan ke Rawadenok itu kita turun, belok gitu kan. Barulah ini Rawadenok. Ya kayak turun, terus belok. Rawadenok. Itu ketika kita sampai Rawadenok 2, semua Adi, Arif, Uging, Ibeng, Eli, saya, dari Rawadenok 2 itu benar-benar ada yang kirim cahaya. Kayak lampu senter terang banget. Kayak lampu senter yang terang banget di situ. Adi pertama kali yang melihat, ada orang di bawah. Alhamdulillah gitu kan. Selama berapa jam kita turun gak menemukan orang sama sekali. Akhirnya kita merasa bahagia banget gitu. Di pos Rawadenok itu ada orang kirim cahaya. Ya biasalah kalau anak gunung, kalau misalkan trek malam gitu, kayak kirim pesan lewat cahaya gitu kan, dikedap-kedip gitu. Nah kita merasa, di bawah ada yang kirim sinyal nih, ada orang di bawah. Akhirnya saya pribadi, Adi yang pegang headlamp juga, dia kirim lampu juga dikedap-kedipin gitu kan headlampnya. Headlamp saya juga dikedap-kedipin. Namun ketika kita sampai di pos Rawadenok 2, itu tidak ada orang sama sekali. Kayak kita berenam itu kayak udah feeling gitu. Maksudnya ketika mengetahui, sadar situasinya seperti itu, kayak udah klop aja. Udah deh, gak usah dibahas gitu. Pada diem semua. Nyalain rokok sebatang, tapi kan istirahat sebentar lah ya. Terus Uging, Adi, Arif juga kakinya udah merasa sakit karena lelah, capek, ya cedera gitu kan. Sakit otot karena turun terus-menerus, tapi nggak sampai-sampai gitu. Waktu itu mungkin 7:30. Rokok sebatang. Jadi kan di Rawadenok itu ada shelter gede nih. Di kanan shelter gede, waktu itu ya 2013 ya. Shelter kayak dari gazebo gitu. Di depan ada bangunan kecil, turun ke bawah dikit ada bangunan semi dari bambu. Kayak WC gitu, kecil. Itu jaraknya ya agak berjauhan dan kita diam di shelter. Ketika rokok belum habis
Shelter yang terbuat dari bambu ini tiba-tiba deng, kayak ada yang ngelempar kenceng banget. Setelah semuanya kaget, terus kita melihat di center lah itu si tempat, tidak ada apa-apa sama sekali. Ketika semuanya saling tatap aja, saling tatap doang, tapi kayak seakan-akan itu tuh tatapan itu saling menanya gitu satu sama lain. Apa sih? Ada apa sih? Gitu kan. Tiba-tiba si bangunan ini kembali gitu, kayak ada yang menggetar-getarkan. Akhirnya semua mungkin merasakan hal yang sama pada waktu itu, takut, turun. Dari situ kita turun langsung. Gak merasakin ini masih capek lah, rokok belum habis lah, kaki pegel dan sakit lah, kita turun. Gak mau tahu apa yang terjadi, kita turun aja. Karena memang kayak di Rawadenok itu kita kayak, apa yang disuruh pulang, kayak disuruh seperti itu, mungkin di pikiran kita masing-masing. Belum penasarannya habis, tadi siapa yang kirim cahaya, tiba-tiba ada kejadian kayak gini lagi. Dan sontak ketika turun itu kayak banyak burung gagak itu, kayak ada yang turun, kayak ada yang naik, kadang lewat segala macam. Kita nggak peduli, udah capek, udah pasrah, udah pengen nyampe ke base camp gitu kan ceritanya. Kita turun dan sampai Rawadenok 1 itu pukul kurang lebih jam 9 malam. Baru Rawadenok 1. Bayangin dari jam 11 kita kecepatan normal walaupun pemula, tapi nggak selambat-lambat itu juga kali gitu kan. Ya pemula gunung gede sih iya, tapi kalau gunung-gunung kecil kayak yang 1.500 meter ke bawah itu udah pasti udah sering lah. Jadi kita di situ kok kayak benar-benar dijauhin segala macam. Dan kalian tahu kita nyampe base camp jam berapa? Kita nyampe base camp itu jam 10 malam. Perjalanan turun. Kalau perjalanan naik mungkin bisa masuk akal, tapi perjalanan turun itu benar-benar kita merasa dijauhkan, dilamakan, dan juga kita merasa dikerjai. Nah jadi itu seperti itu intinya cerita mistis ketika turun dari Gunung Gede, hanya satu rombongan saja, lalu cewek teman kita dalam keadaan menstruasi, sobat semuanya. Intinya untuk edukasi kali ini, ya kalau kalian pemula mungkin alangkah baiknya kalau kalian mau mendaki, teman-teman semua bisa mempelajari lah bagaimana packing atau peralatan apa yang harus dibawa untuk mendaki. Lalu walaupun gunungnya ramai atau enggak, tinggi atau tidak, ya tetap harus dihormati. Kalau misalkan dilarang sompral, jangan pernah sekali-kali untuk sompral seperti itu mungkin ya. Karena seperti kita alami ketika di Gunung Gede jangan sampai sompral. Ternyata teman kita si Elis sompral gitu kan, kayak ngeluh terus bilang jauh. Ya, kita dijauhin benar-benar waktu itu. Gak masuk akal sama sekali. Alhamdulillah kita sampai base camp dengan selamat. Dan walaupun tertatih-tatih kita berjalan di jalan aspal yang tadinya jalan trek gunung, terus masuk trek aspal itu kayak berat banget langkah tuh. Berat sama sekali. Padahal tadi di gunung walaupun beban sama, tapi kayak kerasa ringan-ringan aja gitu, biasa. Walaupun kaki pegel. Ketika masuk trek aspal, itu benar-benar berat sekali saya pribadi rasain. Padahal barang saya separuh di bawah Uging gitu waktu itu. Ya alhamdulillah kita selamat, dan akhirnya waktu itu Elis merasakan hal yang aneh itu. Dia sampai sekarang udah 8 kali. Dari semenjak kejadian itu udah 8 kali dia naik Gunung Gede. Dan ternyata sosok yang dia lihat waktu sampai sebelum pos Denok itu selalu ketemu dengan Elis. Ya jadi itu hikmahnya para sobat bulu semuanya. Mudah-mudahan kisah ini membuat terhibur dan membuat Anda terinspirasi. Jangan lupa untuk terus mendukung kita dengan cara subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan kreasi-kreasi terbaru kita. Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.